Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Irang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Aneh di Rumah Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jamu ini supaya kamu cepat hamil dan diberikan keturunan untuk keluarga ini, Nduk. Memang rasanya kurang enak, tapi jamu itu ampuh membuat wanita cepat hamil. Buktinya saja ada banyak pasangan yang belum mempunyai anak meminum ramuan ini. Mereka langsung hamil, tidak diragukan lagi, Nduk, khasiatnya. Tutur ibu mertua panjang lebar. Mendengar penuturan ibu mertua, dengan susah payah aku menghabiskan ramuan itu. Rasa asam bercampur anyir memenuhi mulut dan tenggorokanku. Melihatku meminum ramuan itu, ibu mertua tersenyum lebar. Bagus, Nduk. Berikan yang terbaik untuk keluarga ini. Ibu mertua menepuk pipiku. Aku berada di halaman belakang rumah ini. Bagian belakang rumah berbatasan langsung dengan hutan. Hutan itu sangat lebat dan gelap karena cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam hutan. Saking lebatnya pohon-pohon di hutan itu. Dari arah hutan terdengar suara rintihan minta tolong. Tolong. Aku terkejut mendengar suara itu. Terdengar sangat memilukan. Siapa yang berada di sana? Ragu-ragu aku berjalan ke hutan itu. Saat aku sudah hampir dekat dengan hutan, sebuah suara mengagetkanku. Dilah, apa yang kamu lakukan di situ? Aku menoleh. Mas Raka berada di belakangku dengan wajah panik. Lantas ia menghampiriku dan menarik tanganku menjauh dari sana. Kamu ngapain di sana tadi? Wajah Mas Raka merah padam. Tadi aku dengar orang kesakitan dan minta tolong, Mas. Ucapku polos. Kamu pikir di hutan itu ada orang? Ya kali yang minta tolong ke kamu hantu. Terus kamu mau nolongin? Ucap Mas Raka ketus. Tidak seperti biasanya ia bicara seperti itu padaku. Maaf, Mas. Lain kali jika mendengar suara-suara apapun di sana, biarkan saja. Mas Raka bicara penuh penekanan. Aku mengangguk. Lantas Mas Raka mengajakku masuk ke dalam rumah. Aku sempat menoleh ke arah hutan. Terlihat di belakang pohon sepasang mata merah menatapku tajam. Aku bergidik ngeri. Untung saja tadi Mas Raka menghentikan ketika aku mau ke hutan itu. Kita jalan-jalan aja, sayang. Pasti kamu suntuk di rumah terus. Ucap Mas Raka lembut. Kini suamiku berubah seperti biasanya saat bicara denganku. Ayo, Mas. Jawabku mantap, tanpa berpikir panjang. Tunggu sebentar, sayang. Mas mau ke kamar mandi dulu. Mas Raka kemudian berjalan menjauh dariku. Sambil menunggu Mas Raka, aku melihat-lihat rumah. Kebetulan tidak ada seorang pun di rumah, kecuali aku dan Mas Raka. Entah kemana ibu mertua dan ayah mertua. Pun asisten rumah tangga juga tidak terlihat sama sekali. Di belakang anak tangga ada sebuah kamar yang baru aku sadari keberadaannya. Karena penasaran, aku mendekati kamar itu dan coba membukanya. Tidak bisa, pintu dikunci. Apa ya isi kamar ini? Kenapa harus dikunci? Aku lalu mendengar suara dari dalam kamar. Menjauh dari kamar ini. Lalu terdengar derai tawa dari dalam sana. Aku terkejut dan mundur ke belakang. Siapa yang berada di dalam sana?
Suaranya terdengar sangat menakutkan, hingga bulu kuduku berdiri seketika. Belum selesai dengan suara di dalam sana, aku kembali dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Ada banyak sekali suara bayi. Kenapa ada banyak sekali suara bayi di sini? Namun tak nampak wujudnya sama sekali. Suara tangisan bayi menggema sampai memekakkan telingaku. Aku menutup telingaku. Suara-suara itu masih saja terdengar, walaupun aku menutup telinga. Sayang, kamu kenapa? Aku menoleh. Kulihat Mas Raka membawa bayi dalam gendongannya. Anak siapa itu, Mas? Aku menautkan kedua alisku. Anak orang, sayang. Nanti kalau anak kita sudah lahir, kamu harus segera meninggalkan rumah ini, ucap Mas Raka dengan wajah serius. Memang kenapa, Mas? Aku masih penasaran dan tidak mengerti kenapa Mas Raka bicara seperti itu. Mas Raka tidak pernah menjawab pertanyaanku. Ia malah pergi di hadapanku, membuat aku semakin penasaran saja. Lalu aku mengejar Mas Raka. Langkah suamiku sangat lebar, hingga susah untukku mengejarnya. Adila? Terdengar suara di belakangku. Aku hafal betul itu suara siapa. Aku menoleh. Benar saja apa yang aku pikirkan. Mas Raka berdiri tak jauh dariku. Aku tercengang melihat Mas Raka. Aku tadi mengejar suamiku itu. Tapi kenapa dia berada di belakangku sekarang? Mas Raka? Ucapku lirih. Iya sayang. Kamu kenapa bingung gitu? Mas Raka menautkan kedua alisnya. Mas dari mana? Tadi kan sudah Mas kasih tahu sayang. Mas ke kamar mandi dulu. Jelas Mas Raka. Jika Mas Raka ke kamar mandi, lalu siapa yang menggendong bayi tadi? Apakah ada hubungannya lukisan di ruang tamu? Mas, aku lihat ada banyak lukisan bayi. Bayi-bayi siapa itu, Mas? Tanyaku penuh selidik. Oh, itu lukisan bayi saudara jauh, jawab Mas Raka asal. Sebanyak itu, Mas? Iya sayang. Saudara jauh yang kesini membawa bayi pasti selalu dilukis sebagai kenang-kenangan. Jelas Mas Raka. Terus kenapa wajah bayi-bayi di lukisan itu terlihat sedih, Mas? Aku masih belum puas mendengar jawaban Mas Raka. Kebetulan saja itu sayang. Aku mengangguk saja mendengar jawaban Mas Raka. Walaupun sebenarnya aku tidak puas mendengar penjelasannya. Lebih baik ku cari tahu sendiri. Rumah ini menyimpan banyak rahasia. Ayo kita jalan sayang. Mas Raka menggandeng tanganku. Namun dengan cepat ku tepiskan tanganku yang berada di genggaman Mas Raka. Tiba-tiba aku gak enak badan, Mas. Lain kali saja ya. Aku menggeleng lemah. Kamu sakit? Mas Raka menempelkan telapak tangannya ke dahiku. Gak panas? Ucap Mas Raka. Aku gak demam, Mas. Cuma badanku rasanya lelah. Kuturunkan tangan Mas Raka. Ya sudah, kamu istirahat saja di kamar. Mas mau keluar sebentar. Titah Mas Raka. Mau kemana, Mas? Mau lihat tempat kerja ayah. Tandas Mas Raka. Iya, Mas. Mas pergi dulu ya sayang. Mas Raka mengulurkan tangannya kepada aku. Aku menyambut uluran tangan Mas Raka dan mencium punggung tangannya. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu melangkah pergi meninggalkan rumah besar ini. Aku membuntuti Mas Raka tanpa sepengetahuannya. Aku ingin tahu apa pekerjaan ayah mertuaku. Lama aku mengikuti Mas Raka.
Ia berbelok ke sebuah rumah panggung yang terbuat dari anyaman bambu. Mas Raka memasuki rumah panggung itu dan menutup pintunya. Bagaimana aku mengetahui apa yang terjadi di dalam sana? Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Rumah itu dipenuhi pepohonan yang rindang. Di bawah pohon-pohon itu terdapat banyak kursi untuk bersantai. Aku mengitari rumah panggung itu. Di bagian belakang rumah ada sebuah tangga yang tersandar di sebuah pohon. Melihat tangga itu, aku memiliki sebuah ide. Kuambil tangga itu dan menyandarkan tangga ke rumah panggung. Dengan hati-hati, aku menaiki tangga dan mengintip ke dalam, melalui celah yang terdapat di dinding anyaman bambu tersebut. Inikah tempat kerja ayam mertua? Pekerjaan apa yang digeluti ayam mertua? Otakku berpikir keras. Ayah, hari ini tidak ada tamu. Terdengar suara Mas Raka. Gak ada, Le. Hari Jumat, ayah meliburkan pasien. Apalagi nanti malam Jumat Kliwon. Baru kali ini aku mendengar suara ayah mertua semenjak aku datang. Ayah mertua belum pernah bicara sekalipun denganku. Pasien? Pasien apa? Memang apa pekerjaan ayah mertua? Apa ayah mertua membuka pengobatan alternatif? Pasalnya Mas Raka tidak pernah bercerita tentang pekerjaan ayah mertua. Nanti malam ada ritual lagi di sini. Kamu harus mempersiapkan diri untuk malam ini. Ayah mertua bicara dengan tegas. Iya. Terdengar suara Mas Raka lemah. Suamiku terlihat pasrah dengan permintaan ayah mertua. Dari raut wajah Mas Raka, aku menangkap Mas Raka tidak menyukai perintah ayahnya, namun tidak berani menolaknya. Ritual apa? Dan apa yang harus Mas Raka persiapkan untuk malam ini? Aku harus mencari tahu. Cepat-cepat aku menuruni tangga dan mengembalikan tangga ke tempat asalnya, supaya tidak ketahuan ada yang mengintip ke dalam sana. Setelah itu aku meninggalkan rumah panggung dan membiarkan Mas Raka dan ayah mertua. Yang ada di pikiranku sekarang, aku harus mengikuti Mas Raka nanti malam ke sana dan mengikuti ritual apa yang akan dilakukan malam nanti. Aku bergidik mengingat ketika kami datang ke rumah. Mas Raka dan beberapa orang melakukan nalgila yang membuatku ingin memuntahkan isi perutku. Tapi Mas Raka menyangka jika ia tidak pergi kemanapun dan berada di dapur bersama ibu mertua. Selain itu, saat aku berada di lantai atas, Mas Raka sudah berada di sana. Aku bingung memikirkan kejadian malam itu. Tidak mungkin suamiku di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Malam ini aku dan Mas Raka tidur lebih cepat dari biasanya. Jam 8 malam aku dan Mas Raka sudah tertidur. Lebih tepatnya pura-pura tidur. Sudah 1 jam lebih aku menunggu. Namun Mas Raka masih bergeming. Tak ada tanda-tanda suamiku itu akan bangun. Mataku terasa berat hingga aku tertidur dalam buaian mimpi. Terdengar suara tawa seseorang. Aku terperanjat dan bangun dari tidurku. Siapa tadi yang ketawa? Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Mas Raka juga tidak ada di sebelahku. Apa mungkin Mas Raka sudah pergi ke tempat tadi? Gumamku. Aku melirik jam wiker yang berada di atas nakas. Sudah jam 11:30. Sebaiknya aku segera ke tempat itu. Aku penasaran apa yang akan mereka lakukan. Aku lalu bangun dari tempat tidur dan mengambil jaket di dalam lemari dan mengenakannya. Tak lupa untuk memakai masker untuk menutupi sebagian wajahku. Dengan hati-hati aku menuruni anak tangga. Aku berjalan berjingkat-jingkat ke depan. Takut ketahuan ibu mertua. Aku berjalan ke ruang tamu. Lampu sudah padam, membuat ruang tamu lebih menyeramkan dari biasanya. Aku berjalan mendekati pintu.
Jantungku berdetak lebih cepat. Dengan perasaan was-was, aku mencoba membuka pintu. Pintu terbuka. Tegas aku keluar dan menutup pintu kembali. Aku mengingat-ingat jalan ke arah rumah panggung itu. Meskipun desa ini sangat gelap, aku masih hafal jalan ke sana. Aku heran tidak ada satu rumah pun yang terlihat terang. Semua rumah-rumah di desa ini tampak gelap, seperti tidak berpenghuni. Menuju ke rumah panggung itu, jalanan berlumpur yang tergenang air berada di depanku. Tadi sore hujan lebat mengguyur. Karena jalan ini masih tanah liat dan belum berbatu, membuat jalan ini licin dan berlumpur ketika hujan. Dengan hati-hati aku melangkahkan kaki melewati jalan itu. Karena jalannya licin, aku sampai tergelincir dan jatuh hingga celana dan jaket yang kupakai kotor. Aku kembali berdiri dan terjatuh lagi. Sampai 3 kali aku terjatuh. Namun tidak menyurutkan niatku untuk ke rumah panggung. Aku melepas sandal yang kupakai dan membuangnya ke sembarang arah. Selain sudah kotor, sandal yang kupakai juga semakin mempersulitkanku berjalan. Aku kembali berjalan dengan kaki penuh lumpur dan juga celana dan pakaianku yang kotor. Rumah panggung itu sudah terlihat. Di dalam sana tampak seberkas cahaya. Begitu aku masuk ke halaman rumah panggung, hawa dingin menusuk kulitku hingga terasa sampai ke tulang. Aku mengusap lenganku yang terasa sangat dingin. Aku berjalan mengendap-endap ke belakang rumah. Kembali kupasang tangga yang tadi siang kugunakan untuk mengintip ke dalam sana, ke dinding rumah panggung itu. Aku mengintip di antara celah nyaman bambu keadaan di dalam sana. Hening. Ada beberapa orang berpakaian hitam duduk bersila. Pandangan mereka tertunduk ke bawah dengan mulut kemat-kamit. Mas Raka yang mana ya? Ucapku pelan. Aku tidak bisa mengenali mana suamiku. Karena pakaian mereka sama dan wajah tertutup jubah hitam yang menutupi kepala mereka. Dapat kulihat dengan jelas. Ayah mertua mengambil air di gentong yang berada di sampingnya. Air itu bukan air biasa rupanya. Air itu berwarna keruh dengan campuran bunga di dalamnya. Air itu menimbulkan bau wangi bercampur dengan anyir. Aroma air yang berbau itu sangat kuat sampai menusuk indera penciumanku. Air apa sih itu? Gumamku sambil menutup hidung. Mataku tetap awas melihat keadaan di dalam. Ayah mertua meminta salah seorang dari mereka membuka jubahnya dan melepas pakaian yang dikenakannya hingga orang tersebut hanya bertelanjang dada. Semua orang yang berada di sana diminta melakukan itu. Lalu ayah mertua mengguyur mereka satu persatu dengan air dari dalam gentong. Semua orang itu laki-laki, tapi tidak ada Mas Raka bersama orang-orang itu. Di mana Raka? Ayah mertua geram, menyadari anak laki-lakinya tidak ada di sana. Semua orang-orang itu terdiam. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan ayah mertua. Di mana Raka? Ayah mertua semakin marah. Beliau menendang gentong berisi air yang bau tadi, hingga air itu tumpah semua ke lantai. Orang-orang di dalam sana sampai terkejut melihat kemarahan ayah mertua. Begitu juga denganku. Raka tadi sudah kemari guru, tapi dia bilang tidak enak badan dan akan pulang lebih dulu. Ujar salah seorang dari mereka. Anak bodoh. Dengan susah payah aku mempersiapkan ini untuknya. Seenak saja merusak ritual yang kubuat untuknya. Ayah mertua bicara dengan nada tinggi. Matanya menatap tajam ke depan. Gayu yang terbuat dari batok kelapa digegamnya kuat-kuat hingga hancur berkeping-keping. Mengerikan sekali kemarahan ayah mertua. Apa kesalahan yang dilakukan Mas Raka sampai membuat ayah mertua semarah itu? Ucapku dalam hati. Mas Raka tidak ada di tempat ini. Lalu kemana perginya?
Aku menuruni tangga dan mengembalikan lagi tangga ke tempat asalnya. Gegas aku meninggalkan tempat itu. Aku berjalan terburu-buru. Pikiranku menerawang jauh, memikirkan kemana perginya Mas Raka. Di tengah kekalutanku memikirkan Mas Raka, aku melihat di depanku iring-iringan wanita berkebaya dengan menyanyikan tembang Jawa. Di antara wanita-wanita itu, aku melihat 3 orang dengan perut membuncit. Ketiga wanita itu berjalan dengan mata terpejam. Ketika mereka semakin dekat, aku bersembunyi di balik sebuah pohon besar dan mengamati wanita-wanita itu. Ternyata ada ibu mertua di barisan terdepan. Ibu mertua memegang sebuah selendang dan menari dengan mulut tetap menyanyikan kidung-kidung Jawa. Aku tidak mengerti arti dari kidung-kidung itu, namun bulu kuduku meremang mendengarkannya. Pasti itu bukan tembang Jawa biasa. Rumah dan desa ini memiliki banyak rahasia dan teka-teki. Aku harus mencari tahu ada apa dengan rumah mertuaku dan juga desa ini. Aku tidak mendapat Mas Raka di rumah. Kemana perginya Mas Raka jika tidak ada di rumah? Aku mengingat-ingat apakah Mas Raka pernah bercerita kepadaku tentang sesuatu. Oh iya, Mas Raka pernah bercerita masa kecilnya. Ia sangat suka pergi ke bukit di dekat rumahnya ketika sedang sedih atau dimarahi kedua orang tuanya. Mungkin Mas Raka tahu ayah mertua akan marah besar kepadanya. Jadi ia pergi ke bukit itu. Aku ingin menyusulnya. Sayangnya aku baru di desa ini dan tidak mengetahui di sebelah mana bukit itu. Dengan langkah gontai, aku membersihkan badanku yang penuh dengan lumpur. Kemudian aku mengganti baju dan celanaku dengan setelan baju tidur. Aku menyandarkan kepalaku di ujung ranjang. Sembari menunggu kedatangan Mas Raka, aku membuka-buka ponsel. Aku membuka-buka galeri foto. Iseng melihat-lihat hasil jepretan foto kemarin sewaktu aku datang ke rumah ini. Semua foto tampak biasa saja. Hingga aku melihat salah satu foto. Terdapat seorang perempuan di sana. Aku mengernyitkan dahi. Perasaan tidak ada wanita ini saat kami berfoto. Wanita di dalam foto itu berdiri di belakangku. Wajah wanita itu pucat dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Setelah dilihat-lihat, wanita di dalam foto itu sangat mirip dengan Mas Raka. Siapa dia ya? Aku kembali men-scroll foto-foto yang lain. Ada satu lagi foto wanita tadi. Ia menggendong bayi di tangannya dan tersenyum getir. Wanita itu terlihat sedih dan kenapa juga aku tidak menyadari kehadirannya kemarin waktu berfoto. Tapi seingatku, memang tidak ada orang di belakangku waktu itu. Aku lalu meletakkan ponsel di bawah bantal. Biar nanti kutanyakan saja pada Mas Raka. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi Mas Raka belum juga pulang. Sudah berkali-kali aku mengubah posisi tidur miring ke kanan dan ke kiri. Aku gelisah menunggu kedatangan Mas Raka. Terdengar pintu dibuka. Aku melongo ke sumber suara. Mas Raka masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Wajah Mas Raka terlihat panik. Kamu dari mana, Mas? Aku bangun dan menghampiri Mas Raka. Mas Raka terkejut melihatku berdiri di belakangnya. Aku tidak bisa tidur sayang. Aku jalan-jalan sebentar. Ucap Mas Raka tergagap. Dari nada bicaranya saja, aku yakin Mas Raka berbohong. Lain kali kan bisa bangunin aku, Mas. Mas bisa ajak aku jalan-jalan juga. Kesannya romantis-romantis gimana gitu. Jalan berdua di malam hari. Aku berkelakar hingga membuat Mas Raka tertawa dan menunjukkan deretan giginya yang putih dan rapi. Ayo tidur sayang. Mas Raka menggandeng lenganku dan mengajak ke pembaringan. Aku mengangguk sebelum Mas Raka tertidur.
Aku teringat sesuatu. Mas, aku mau tunjukin sesuatu. Aku kemudian mengambil ponsel yang kusimpan di bawah bantal. Aku menunjukkan foto yang kulihat tadi. Ini siapa, Mas? Aku menunjuk foto wanita yang berdiri di belakangku. Melihat foto itu, Mas Raka terbelalak. Melihat foto yang kutunjukkan, Mas Raka pucat pasi. Siapa wanita ini, Mas? Kenapa aku tidak melihat keberadaannya waktu datang ke sini? Kenapa wanita ini hanya muncul di foto, Mas? Rentetan pertanyaan kutanyakan kepada Mas Raka. Aku gak kenal dan gak tahu dia siapa, bungkas Mas Raka. Lalu pria itu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Aku mengembuskan nafas kasar. Aku pikir Mas Raka mau menceritakan siapa wanita yang ada di dalam foto kami. Aku tidur memunggungi Mas Raka. Selang beberapa menit terdengar suara dengkurannya. Cepat sekali Mas Raka tertidur. Aku menatap langit-langit kamar. Mataku belum juga bisa terpejam. Samar-samar aku mendengar suara musik. Bukan musik seperti kemarin, malam kali ini, tetapi suara alunan gamelan dan orang menyanyi dalam bahasa Jawa. Apalagi itu? Aku menutup telingaku rapat-rapat. Suara alunan gamelan dan nyanyian masih terdengar. Jangan-jangan itu ibu mertua yang menyanyi. Tadi juga ibu mertua menyanyi dan menari di jalan. Aku penasaran dan ingin melihat keluar. Tapi aku tidak mau mengambil resiko apapun dengan melihat keluar. Mimpi semalam saja terasa sangat nyata. Apalagi ini bukan mimpi. Aku memejamkan mata dan juga bersembunyi di balik selimut. Suara-suara itu masih terdengar. Walaupun kamar ini dingin, tapi tidak denganku. Rasanya sangat panas di dalam kamar. Apalagi aku berada di dalam selimut. Keringat mengucur deras membasahi tubuhku. Tubuhku gemetar menahan takut. Aku takut yang bermain gamelan bukan manusia. Mas Raka menggoyang-goyangkan tubuhku. Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa, Mas. Jawabku. Tanganku masih menutupi kedua telingaku. Aku juga memejamkan mata. Mas Raka tidak bertanya lagi. Sekarang ia tidur lagi dengan memelukku. Sepertinya ia tahu aku ketakutan. Tidur sayang, biarkan saja. Mas Raka berbisik di telingaku. Ia semakin erat memelukku. Sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan. Aku membuka mataku walaupun terasa berat. Semalam tidurku tidak nyenyak. Bahkan aku juga kurang tidur. Aku menjepitkan mata, menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam retina. Pelan-pelan aku bangun dari tempat tidur. Sesekali aku menguap. Dengan langkah gontai aku berjalan untuk mengambil air wudhu. Setelah itu aku menunaikan tugas sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Mas Raka semenjak tinggal di rumah ini sangat susah dibangunkan untuk sholat subuh. Sholat fardu lainnya pun aku tidak pernah melihat Mas Raka melakukannya. Jam 5:30 aku keluar dari kamar. Di luar kamar tidak begitu terang karena hanya menggunakan lampu kecil. Aku melongo ke lantai 1. Di bawah sana masih gelap. Mungkin ayah dan ibu mertua belum bangun tidur. Bu Ona mungkin berada di dapur. Sebaiknya aku ke sana dan membantunya. Aku berjalan menuruni lantai 1 dan berjalan ke dapur. Dapur juga masih gelap. Bu Ona juga belum bangun. Aku berjalan kembali ke tangga. Langkahku terhenti ketika terdengar suara membuka pintu dari depan. Aku berjalan mendekati ruang tamu demi melihat siapa yang membuka pintu. Walaupun gelap, aku bisa melihat 2 orang masuk ke dalam rumah. Mereka laki-laki dan perempuan.
Anakmu itu benar-benar bodoh, Lasmi. Itu suara ayah mertua. Nanti aku kasih tahu anak itu. Ibu mertua menimpali ucapan ayah mertua. Masak ini untuk anak dan menantumu. Ayah mertua memberikan bungkusan plastik besar. Ibu mertua menerima bungkusan plastik dari ayah mertua. Sekarang aku mau istirahat gara-gara anakmu. Kita harus kerja keras tadi malam dan membuatku lelah. Ujar ayah mertua sambil berlalu meninggalkan ibu mertua. Aku memasang telingaku tajam. Tidak ada yang aneh dari pembicaraan mereka. Aku hanya penasaran dengan plastik yang dibawa ibu mertua saat ini. Apa isinya kira-kira? Ucapku dalam hati. Ibu mertua melangkahkan kakinya menuju dapur. Aku mengikutinya. Namun langkahku terhenti ketika di depanku berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai menutupi seluruh wajahnya. Aku terperanjat karena tiba-tiba saja ada orang di depanku. Pergi. Wanita itu menghardikku lalu ia menghilang. Aku nyaris pingsan melihat pemandangan barusan. Kakiku lemas seketika dan tubuhku merosot ke lantai. Kenapa aku selalu mendengar? Bahkan kali ini aku melihat sosok yang memintaku pergi. Apa maksud dari sosok itu? Aku urung melihat ibu mertua di dapur. Aku memilih menyadarkan tubuhku di sofa ruang keluarga. Berjalan ke kamar pun aku tak sanggup. Adila? Suara ibu mertua terngiang-ngiang di telingaku. Adila? Suara ibu mertua terdengar lagi. Aku membuka mata. Di sampingku ibu mertua membawa gelas berisi air seperti yang kemarin aku minum. Sontak aku duduk. Maaf Bu, Dila ketiduran di sini. Nggak apa-apa Dok. Minum ini lagi ya, supaya kamu cepat hamil. Ibu mertua menyodorkan gelas berisi air berwarna kecoklatan kepadaku. Aku menerima gelas itu dan meminumnya. Belum habis aku meminumnya. Seperti ada seseorang yang menampik tanganku. Gelas yang kupegang jatuh dan hancur berkeping-keping. Isi dari gelas itu tumpah mengenai bajuku. Ibu mertua terbelalak melihat gelas yang kupegang jatuh. Maaf Bu. Aku memunguti pecahan gelas di lantai. Ibu mertua diam melihat apa yang kulakukan. Kemarin ia menghentikan apa yang aku lakukan. Tiap kali ini ibu mertua hanya diam mematung. Ibu mertua mematung. Bulir-bulir bening menetes dari kedua matanya. Ibu kenapa menangis? Aku meletakkan pecahan gelas ke atas meja dan mendekati ibu mertua. Arum, maafkan ibu. Ibu mertua menangis tergugu. Arum. Aku baru mendengar nama itu di sini. Siapa Arum? Hingga membuat ibu mertua menangis seperti itu. Arum. Ibu mertua melihat sekeliling seperti sedang mencari keberadaan wanita yang bernama Arum. Siapa Arum, Bu? Aku mendekati ibu mertua dan menepuk bahunya pelan. Bukan siapa-siapa, Nduk. Ibu mertua mengusap air matanya. Ekspresi wajahnya berubah kembali seperti sebelumnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kenapa ibu menangis? Tanyaku lagi. Kamu mirip Arum, Nduk. Arum itu keponakan ibu yang meninggal 3 tahun yang lalu. Karena itu ibu menangis. Dan ibu mertua menghentikan ucapannya. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bicara. Dan apa Bu? Bukan apa-apa Nduk.
Sini gelasnya, ucap ibu mertua, mengambil pecahan gelas yang aku letakkan di meja. Dilas saja, Bu. Aku mengambil kembali pecahan gelas di tangan ibu. Au! Tanpa sengaja pecahan gelas itu melukai tanganku hingga keluar darah. Melihat darah mengalir dari tanganku, ibu mertua bukannya panik, ia malah tersenyum senang. Aku merasa aneh dengan sikap ibu mertua. Sebentar sedih, sebentar bahagia. Tunggu sebentar, Dila. Kamu jangan kemana-mana, ucap ibu mertua sebelum berlalu meninggalkanku. Tak lama kemudian ibu kembali dengan membawa sebuah wadah. Darahku ditampung ke dalam wadah itu. Ibu juga memeras tanganku hingga keluar darah lebih banyak lagi. Aduh, sakit, Bu. Aku berusaha melepaskan tanganku dari ibu mertua. Namun genggaman tangan ibu mertua sangat kuat. Tenang, Dila, gak apa-apa. Ini baik untukmu, ucap ibu mertua tanpa menghentikan tindakannya. Aku hanya bisa memejamkan mata, menahan sakit. Sudah, Ndo. Ibu mertua menghentikan memeras darah di tanganku. Ibu mertua lalu meninggalkanku begitu saja, dengan rasa sakit dan perih di tangan. Ia pergi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Benar-benar mertua yang aneh. Mas, aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Rengekku kepada Mas Raka yang sedang memberi makan kelinci. Aku sudah tidak ingin tahu mengenai keanehan di sini. Mas Raka menghentikan aktivitasnya, memberi makan kelinci dan menoleh kepada aku. Baru beberapa hari tinggal di sini, kamu minta balik ke rumah orang tuamu. Mas Raka menaikkan satu alisnya. Aku gak tahan dengan keanehan rumah ini, Mas. Aku juga sering mendengar bisikan untuk pergi meninggalkan rumah ini. Aku menutupi wajahku dengan kedua telapak tanganku sambil menangis terisak-isak. Tapi sayang, aku harus membantu ayah di sini, ucap Mas Raka bimbang. Membantu apa, Mas? Teriakku kepada Mas Raka. Aku harus meneruskan usaha ayah. Aku tidak bisa meninggalkan usaha yang sudah lama dirintisnya. Oke, Mas, gak apa-apa. Tapi aku akan tetap pergi dari sini, ucapku kesal. Kamu jangan seperti itu. Ngertiin keadaanku lah. Mas Raka melempar wortel ke sembarang arah. Kamu tahu apa yang ibu lakukan padaku tadi, Mas? Kenapa dengan ibu? Mas Raka menautkan kedua alisnya. Ibu aneh banget, Mas. Tanganku terluka. Ibu mertua bukannya membawakan peralatan P3K, tapi malah membuat aku semakin kesakitan. Tandasku. Kamu jangan ngomong aneh-aneh tentang ibu. Mas Raka meninggikan suaranya. Beneran, Mas. Aku takut dengan sikap ibu. Ya udah, besok pagi kita bersiap pulang ke rumah orang tuamu. Beneran, Mas? Tanyaku lagi. Nah, Mas Raka hanya bergumam sebagai jawaban dari pertanyaanku. Mas gak marah? Mas Raka menggeleng. Ia kembali melanjutkan memberi makan kelinci. Aku senang sekali. Malam ini aku terakhir tidur di rumah mertua. Besok-besok aku bisa tidur nyenyak tanpa gangguan ketika aku tidur di rumah orang tuaku. Sayang, Mas Raka menepuk bahuku pelan. Aku mendongak melihat wajah Mas Raka yang sudah berdiri di depanku. Ada apa, Mas? Makan malam dulu. Ibu sudah masak makanan istimewa untuk kamu. Makanan istimewa, Mas? Mas Raka mengangguk dan tersenyum. Ayo,
Mas Raka lalu berjalan mendaluiku. Aku tidak langsung mengikuti Mas Raka keluar kamar. Aku mengabari orang tuaku dulu tentang kepulanganku. Di ruang makan, Mas Raka, ibu mertua dan ayah mertua sudah menungguku. Sini Adila. Ibu mertua menarik kursi di sampingnya untukku. Aku lalu duduk di antara ibu mertua dan Mas Raka. Aku kikuk, tidak tahu harus berbuat apa. Aku teringat ceritaku kepada Mas Raka tentang ibu mertua. Mungkin Mas Raka sudah bercerita kepada ibu mertua tentang ketakutanku. Dimakan, Dok. Titah ibu mertua. Beliau mengambilkan aku nasi dan lauk daging. Daging lagi makan malamku terakhir di sini. Aku mengangguk dan memakan daging itu. Kembali rasa tidak enak menguar di dalam mulutku. Makan, ucap ayah mertua kepada aku. Baru kali ini aku mendengar ayah mertua bicara kepada aku. Aku mengangguk. Dengan susah payah aku memakan daging itu. Daging itu keras dan bau anyir. Seperti waktu pertama aku datang ke sini. Ibu mertua memasak daging seperti ini. habiskan. Titah ayah mertua. Ia melihat aku kepayahan memakan daging itu. Iya ya. Refleks aku memakan daging itu tanpa henti. Bahkan aku sampai kurang dan mengambilnya lagi. Cara makanku tahu banyak seperti cara keluarga ini makan. Menjijikan. Tanganku seolah tidak sejalan dengan apa yang ada di otakku. Tanganku mengambil daging di atas meja tanpa henti. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.